Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Torgani dan selamat datang di Fit and Eat. Di sini kita akan ngobrol banyak tentang workout, diet, dan juga seputar dunia kuliner biar balance teman-teman. Dan saya bilang, kalau misalkan badan proporsional, hidup sehat itu nggak bisa makan enak. Itu cuman mitos teman-teman. Dan di video kali ini sedikit berbeda ya teman-teman. Kalau misalkan kita biasanya syuting di mini studionya Fit and Eat, di sini saya lagi syutingnya di tempat biasa saya latihan, di rumah sendiri teman-teman. Jadi kalau misalkan lihat di belakang sana itu banyak coretan dari anak-anak saya. Tapi di sini saya mau kasih lihat nih, kalau misalkan dengan alat yang minimalis kita bisa melakukan variasi gerakan workout yang banyak dan juga hasilnya insya Allah akan maksimal. So video ini sebenarnya adalah lanjutan video dari workout di mana ya, di rumah atau di gym. Kalau misalkan kalian belum lihat, ada baiknya video ini di pause dulu. Linknya ada di deskripsi. Jadi kalian tahu nih kelebihan dan juga kekurangan baik workout di rumah ataupun di gym. Jadi di video ini saya mau nunjukin nih tempat latihan saya kalau misalkan lagi latihan di rumah teman-teman. Alatnya cuma 4 dan juga insya Allah harganya terjangkau. Dan dengan keempat alat ini kita bisa memvariasikan banyak variasi sehingga latihan kita bisa maksimal dan juga efisien. Jadi dengan berbagai pertimbangan, terutama goal saya sudah tidak menaikkan massa otot. Jadi sekarang goalsnya cuma maintenance dan juga naikin endurance teman-teman, khususnya untuk bermain sepak bola dan juga lari. Karena kedua olahraga ini yang sedang saya jalanin dengan tekun. Nah kalau misalkan goals kita sama nih, mungkin alat-alat berikut ini bisa kalian investasikan sehingga tutorial yang kita berikan ini bisa dipraktekkan di rumah. Dan disclaimer dulu ya teman-teman, kalau misalkan goals kalian punya badan yang besar seperti binaraga dengan massa otot yang besar, mungkin alat berikut ini kurang cocok untuk diinvestasikan. Dan menurut pengalaman saya, kalau misalkan goals kalian seperti binaraga dengan massa otot yang besar itu wajib latihan di gym. Oke, flashback sedikit nih teman-teman. Salah satu keunggulan dan juga kekurangan kalau kita latihan di rumah. Yang pertama, ini efisien dari segi waktu. Kita bisa latihan kapanpun tanpa harus macet-macetan, hujan-hujanan, panas-panasan menuju tempat gym. Cuman kekurangannya satu teman-teman. Kalau misalkan nih kalian baru mulai workout dan nggak punya background untuk workout, maka akan sangat susah kalau kalian latihan di rumah tanpa alat sama sekali. Karena kalau misalkan saya lihat nih di YouTube banyak nih tutorial workout tanpa alat di rumah dengan embel-embel latihan hasil yang katanya bisa bikin six pack dalam sebulan, bisa bikin dadanya jadi besar dalam sebulan. Kalau saya bilang itu mustahil teman-teman. Lebih ke clickbait ya. Kalau misalkan latihan itu dalam sebulan menunjukkan hasil yang wah gitu, itu kayaknya nggak mungkin sih. Oke, tanpa berpanjang lebar kita langsung keliling nih. Home gym ala Fit and Eat, minimalis tapi insya Allah hasilnya maksimal. Let's go. Teman-teman, di ruangan ini biasanya saya berlatih kalau misalkan lagi latihan di rumah ya. Ruangannya cukup kecil ya, cukup minimalis. Ukurannya kurang lebih ini 4 kali 3 meter. Nah ini ada lampu-lampunya tuh. Jadi karena kita lagi syuting biar cukup terang. Oke, ini langsung nih. Alat yang pertama kita butuhkan yaitu sebuah kursi teman-teman. Oke, saya sedikit mundur biar kelihatan. Nah, ini kursinya bukan khusus kursi untuk olahraga ya. Ini kursi biasa nih. Kurang lebih ini sekitar 1,5 meter. Tingginya itu kurang lebih berapa ya? 70 cm deh. Dan ini harganya kurang lebih 250 sampai 300 ribu. Kalau kalian punya budget sih nggak ada salahnya sih kalau misalkan kalian beli yang khusus untuk olahraga. Karena nanti yang buat olahraga itu khusus buat fitness biasanya bisa di adjustable, bisa dinaikin, diturunin. Kalau misalkan kursi kayak gini kita harus akalin sih kalau misalkan kita mau menggunakan variasi bench press yang untuk incline atau decline ya teman-teman. Oke, ini alat terpenting yang kedua nih teman-teman. Saya punya dumbbell. Ukurannya nggak berat-berat banget, masing-masing 6 kg. Kalau misalkan kalian belum kuat untuk push up, wajib sih punya dumbbell. Nah, kalau misalkan teman-teman beratnya di bawah 60 kg, mungkin berat dumbbellnya bisa dikurangin. Bisa pakai dumbbell yang beratnya masing-masing 4 atau 5 kg. Dan alat ketiga nih yang harus kalian siapkan adalah tas kayak gini teman-teman. Nah, tasnya bisa apa aja, tapi make sure dia kuat. Karena nanti kita akan masukin dumbbell ke dalam tas tersebut sehingga kita dapat
beban yang lebih berat. Kalau misalkan dumbbell saya 6 kilo, jadi dua-duanya akan kita masukin nih. Jadi nanti beratnya akan 12 kilo. Nah, ini akan bermanfaat untuk squat atau misalkan kita mau latihan kaki. Nanti contohnya akan kita kasih. Jadi ini merupakan squat dengan beban 12 kilo teman-teman. Nah, ini untuk power betis, kaki, dan juga lower back, insya Allah akan berasa banget. Tapi ini nggak rekomendasi buat teman-teman yang baru mulai latihan ya. Dan yang terakhir ini ada matras nih teman-teman. Ukurannya kurang lebih ini sekitar 2,5 meter kali 1 meter ya. Nah, mudah-mudahan kelihatan ya. Nah, ini matrasnya juga udah lama banget saya beli, kurang lebih sekitar 6 tahun atau 7 tahun ya. Dan ini matras wajib kalian punya juga kalau misalkan mau latihan di rumah. Banyak sih manfaatnya ya buat latihan core exercise, terus juga untuk melakukan beberapa variasi plank. Ini juga berguna banget. Saran saya cari deh matras atau yoga mat yang berkualitas jadi bisa awet. Dan matras ini bisa digunakan sebagai alas seperti workout kayak gini. Itu dia teman-teman, apa namanya ya, review alat-alat yang biasa saya pakai latihan ketika saya latihan di rumah. Sebagai informasi, sekarang saya latihannya 2, di rumah dan juga di taman. Kalau di taman itu saya latihan calisthenics, dan insya Allah nanti videonya juga akan kita upload. Jadi buat kalian kalau misalkan belum pernah dengar calisthenics itu apa sih, itu sebenarnya latihan yang memanfaatkan berat tubuh kita. Goalsnya adalah badan yang natural dan juga profesional. Cuman makin kesini nih calisthenics modern juga banyak nih atlet-atlet profesional yang badannya itu seperti binaraga, karena biasanya mereka kombinasikan latihan di gym dan juga calisthenics. Oke, segitu dulu video Fit and Eat kali ini. Semoga bermanfaat, dan kalau misalkan teman-teman punya goals yang sama, yaitu body yang natural, teman-teman suka main sepak bola, teman-teman suka olahraga lari, investasikan deh sedikit alat-alat seperti minimal kayak Fit and Eat yang berikan pada video kali ini. Ini akan bermanfaat banget teman-teman, karena dengan 4 alat tersebut insya Allah kita bisa mengkombinasikan banyak gerakan, dan insya Allah juga manfaatnya akan terasa buat teman-teman semua. So, kalau masih ada pertanyaan langsung aja tulis di komen, atau bisa ke Instagram pribadi saya di Toragani @toragani08. Insya Allah akan kita balas. Kita ketemu lagi di video yang akan datang. Saya Toragani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.